Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Allah menyediakan. Lengkapnya, Allah menyediakan sepotong kayu. Untuk apa Allah menyediakan sepotong kayu? Ini pertanyaan yang kita akan jawab melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis. Langsung tekan tombol lonceng notifikasi supaya setiap kali saya menerbitkan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara yang mengikuti channel saya ini. Allah menyediakan sepotong kayu. Keluaran pasal 15 ayat 25. Nah, kalau saudara perhatikan, kitab Keluaran itu mencatat keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dikatakan begini, Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kalau saya perhatikan, ya, ayat yang kita baca ini ya mengisahkan ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, selama 3 hari mereka tidak menemukan air. Nah, tak kala mereka menemukan air itu ternyata pahit, saudara. Sehingga Musa berseru-seru, karena bangsa Israel bersumut-sumut kepada Musa. Ya. Nah, yang menarik, saudara, kalau saudara perhatikan di ayat tersebut dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan, perhatikan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Jadi, Tuhan memberitahu atau menunjukkan kepada Musa itu ada sebuah kayu, ya, sepotong kayu, dan memerintahkan Musa untuk melemparkannya. Ya. Karena dikatakan, ya, menunjukkan kepadanya sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Jadi, saudara sekalian, air yang tadinya pahit yang tidak bisa diminum, bisa menjadi manis, itu hanya dengan sepotong kayu yang masuk ke dalam danau atau kolam tersebut, saudara. Bagaimana air bisa menjadi manis? Dengan dicampurnya sepotong kayu. Nah, usaha untuk menjelaskan sepotong kayu itu apa, ya, jenis apa yang bisa menyebabkan air yang pahit bisa menjadi manis. Itu secara ilmiah belum ada yang bisa menjelaskan perubahan itu. Tapi yang pasti, saudara sekalian, di tengah atau di situasi kondisi seperti itu, ternyata Tuhan sudah menyediakan sepotong kayu yang nantinya digunakan untuk bisa membuat air itu menjadi manis. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian. Nah, Musa tentunya harus ada tindakan, yaitu melemparkan kayu tersebut, ya, sehingga bangsa Israel bisa minum air yang sudah menjadi manis itu. Nah, sekali lagi, kita tidak usah mencari tahu kayu apa yang bisa menyebabkan air pahit menjadi manis. Ya. Sepotong kayu itu dari kata Ibrani etz. Etz ini itu artinya pohon, tree, pohon, atau wood, kayu. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan sepotong kayu. Jadi etz ini adalah sebuah pohon atau sepotong kayu, saudara, ya. Nah, yang menarik, saudara sekalian, tadi saya katakan, ya, sepotong kayu atau pohon itu kok ada persis di tepi kolam tersebut yang ada airnya, sehingga ketika disatukan itu bisa menjadi manis. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian. Ternyata Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan umatnya pada waktu itu. Saya percaya, saya yakin itu, saudara sekalian. Sebab sesuai dengan namanya, dia adalah Jehovah Jireh. Artinya Allah yang menyediakan. Allah menyediakan sepotong kayu. Atau Allah menyediakan pohon yang batangnya bisa dipakai untuk air yang pahit menjadi manis. Nah, selama kita mengikut Tuhan, yakinlah Allah itu memelihara kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jangan ragukan pemeliharaannya. Kalau Tuhan menuntun keluar dari Mesir, Tuhan akan menuntun sampai tanah Kanaan. Asal kita taat dan tunduk mengikuti tuntunannya. Ya, Allah bisa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Ya, bahkan rambut di kepala kita itu dihitung. Di Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31 Matius 2:10. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kita umatnya ini adalah umat yang berharga, lebih dari burung pipit, saudara. Ya. Jadi untuk hal yang kecil saja Tuhan bisa menyediakan. Bahkan rambut di kepala kita terhitung, apalagi hal-hal yang kritikal.
Mazmur 116 ayat 15 dikatakan begini. Mazmur 116 ayat 15 ini biasa disampaikan ketika acara ibadah duka atau pemakaman atau ibadah pelepasan jenazah. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi menurut ayat ini, kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga. Nah, terjemahan versi mudah dibaca ini lebih menarik, dikatakan begini. Mazmur 116 ayat 15 versi mudah dibaca dikatakan, sangat baik kepada Tuhan adalah kehidupan para pengikutnya. Jadi di mata Tuhan, kehidupan para pengikutnya itu baik. Ia peduli ketika mereka menghadapi kematian. Jadi Tuhan itu peduli dengan kehidupan maupun kematian umatnya, orang yang dikasihinya. Makanya saudara sekalian, saudara yang sudah percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus sungguh-sungguh yakin akan pemeliharaannya. Nah, versi firman Allah yang hidup mengatakan begini, Mazmur 116 ayat 15, orang-orang yang dikasihinya sangat berharga bagi dia. Seperti umatnya Israel dikeluarkan dari Mesir karena berharga. Dan ia tidak membiarkan mereka mati dengan begitu saja. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mati dengan begitu saja. Nah, ini menarik saudara sekalian. Memang manusia diciptakan, Adam dan Hawa, itu bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah supaya bisa bersekutu, supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah, mengasihi Allah. Tetapi manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menyediakan janji untuk apa? Keselamatan. Itulah sebabnya Kejadian 3 ayat 15. Ini para teolog menyebutnya sebagai proto-evangelium. Artinya janji atau Injil mula-mula. Dikatakan begini, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara sekalian, Allah sudah menyediakan jalan bagi Adam dan keturunannya supaya jangan binasa. Makanya di Galatia 4 ayat 4, Paulus menulis begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini digenapi. Keluaran Kejadian 3 ayat 15 digenapi di Galatia 4 ayat 4. Ketika Yesus menjadi manusia, dia mati di kayu salib, itu menyediakan keselamatan buat manusia. Nah, yang luar biasa, Allah menghadirkan karya salib demi keselamatan manusia dengan cara Yesus mati di kayu salib. Di kayu itu saudara, Tuhan sudah sediakan. Kalau saudara perhatikan Galatia 3 ayat 15 sampai 14, Galatia 3 ayat 13 sampai 15, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Dia mati di kayu salib, itu karya salib. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Jadi Allah telah menyediakan sepotong kayu tanda kutip. Itulah kayu salib, karya Kristus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kematian kita yang percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berharga. Dan kita boleh dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar dan serupa dengan dia. Sehingga kita layak untuk tinggal di dalam kerajaan-Nya. Mari kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan sudah menyediakan buat kita semua. Tuhan juga menyediakan rumah Bapa di sorga. Di Yohanes pasal 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan bukan hanya menyediakan sepotong kayu untuk Musa dan bangsanya, tetapi dia juga menyediakan rumah Bapa di sorga. Mari tekuni iman kita kepadanya sampai akhir hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.